Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisar Hasbullah dari Ilmu Komunikasi Ars University. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Kali ini saya akan bahas soal sekolah. Sudah pasti kan, sekolah adalah tempat untuk kita belajar dan menuntut ilmu. Namun di sisi lain, pasti banyak juga pengalaman menyenangkan bermain dengan teman-teman sekolah. Tapi tidak selamanya sekolah itu menyenangkan, entah soal tugas yang banyak ataupun ada juga yang menangis karena dijauhi sahabat. 12 tahun kita menempuh pendidikan dimulai dari sekolah dasar hingga akhirnya lulus SMA. Banyak hal yang telah terjadi semasa sekolah, dan menurut saya sekolah belum bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk kita belajar dan menuntut ilmu. Ya, menurut Anda, kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Selama beberapa menit ke depan, saya akan bahas kenapa sekolah belum bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk kita menuntut ilmu. Yang pertama, ada perundungan. Perundungan atau yang sering kita sebut sebagai bullying masih sangat sering terjadi di lingkungan sekolah, entah yang dilakukan oleh sesama siswa ataupun staf pengajar yang ada di sekolah. Sering muncul beredar di media tentang perundungan yang bersifat verbal maupun non-verbal. Masih ada murid yang mendapat luka fisik setelah pulang dari sekolah, seperti yang terjadi terhadap murid SD di Tasikmalaya yang terkena bullying hingga sakit dan juga menderita trauma. Juga masih banyak yang menormalisasikan perundungan secara verbal, seperti perkataan "bodoh kamu, begitu saja tidak bisa", ataupun body shaming seperti "dasar hitam", ataupun ada juga yang rasis seperti "kamu dasar sipil". Ya, perundungan tidak hanya terjadi oleh sesama siswa, namun para staf pengajar pun turut melakukan perundungan. Seperti sempat beredar beberapa waktu lalu video seorang guru yang memukul siswa SMP di Kabupaten Bengkalis. Memang masih banyak anak nakal, murid-murid yang nakal, yang membuat para pengajar merasa kesal dan emosi. Namun kekerasan bukan juga tindakan yang terpuji dan bukan juga tindakan yang bijak. Lalu yang kedua, ada pelecehan. Selama 2021, sepanjang 2021, kurang lebih ada 10.000 kasus kekerasan terhadap wanita, dan sekitar 15%-nya adalah kekerasan seksual. Tutur dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, dalam jumpa pers virtual pada bulan Januari lalu. Pelecehan dibagi menjadi dua. Ada pelecehan verbal dan juga pelecehan non-verbal. Pelecehan verbal seperti kata-kata sindiran atau menggoda yang mengarah pada perilaku seksual. Sedangkan pelecehan non-verbal berhubungan dengan sentuhan fisik. Pelecehan bisa terjadi di mana saja. Bisa terjadi di jalanan, bisa terjadi di restoran, perkantoran, tempat umum, tempat bermain, bahkan di sekolah. Banyak kasus pelecehan di lingkungan sekolah. Hingga sempat viral beberapa waktu lalu, ada murid SD yang menjadi korban pelecehan oleh gurunya. Juga ada sempat juga viral beberapa waktu lalu yang mungkin kita sering dengar, bahwa ada seorang dosen yang melecehkan mahasiswinya di Universitas Riau. Hal itu membuat berdampak banyak, seperti berdampak trauma, berdampak
gangguan mental, hingga tidak percaya diri secara berkepanjangan. Berdasarkan apa yang telah saya sampaikan tadi, dapat kita pahami bahwa kita harus selalu waspada dengan apa yang di sekitar kita, juga lebih peduli dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Karena sekolah yang seharusnya menjadi tempat kita untuk mengenyam pendidikan dan mengedepankan nilai-nilai kesopanan, masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang pelakunya tidak jauh dari warga sekolah, tidak lain dari staf pengajar maupun sesama siswa. Tidak sedikit korban dari yang mengalami kekerasan dan pelecehan, mengalami gangguan mental yang cukup serius dan yang tidak bisa disepelekan. Untuk itu, upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang terjadi saat ini, kita bisa untuk memulai menguatkan pendidikan moral dan karakter. Ada pepatah yang mengatakan bahwa your attitude is more important than your capabilities, yang berarti sikapmu lebih penting daripada kekuatanmu, ataupun lebih penting daripada kemampuanmu. Untuk mengakhiri pembahasan kali ini, saya cukupkan sampai sekian. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan pembahasan dari saya. Yang kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.